Ada nggak sih kadang-kadang waktu dimana kita tuh nggak kepingin banget denger apa-apa dan nggak kepingin lah denger yang jelek-jelek tuh nggak kepingin ya. Pinginnya tuh denger yang baik-baik aja atau yang bagus-bagus aja. Apalagi kalau misalkan kehidupan kita tiap harinya tuh isinya tuh cuma deg-degan doang gitu kan, ya sedih-sedih doang gitu. Pasti banget kita merasa kalau bisa telinga tuh nggak mau denger apa-apa yang jelek-jelek gitu kan. Nah, semua orang pasti pernah mendapatkan pengalaman seperti ini ya kan, pernah ngalamin banget gitu hal-hal kayak begini. Tapi tenang, you don't have to worry ya. Di readingan kali ini, Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan bawain tema tentang kabar spesial yang akan kamu dengar dalam waktu dekat. Asik apa sih ya kira-kira gitu ya. Kita baca yuk teman-teman ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play with a beautiful word for you. General reading, timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh ya teman-teman ya, dan sama siapa aja juga boleh ya. Yang penting mau terbuka, mau pikirannya dibuka juga, jadi nggak sepenggal-penggal dengernya ya. Oke teman-teman, seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 story ya. Di story pertama, story kedua, story ketiga, you don't need to pick a card, cukup dengarkan dari depan ke belakang. Siapa tahu gitu kan, ternyata kabar spesial ini 3-tiganya milik kamu. Akan asik kan teman-teman ya. Right, kita baca ya teman-teman ya. Kita akan baca umum ya, buat siapa aja boleh ya teman-teman ya. Kita akan baca di story yang pertama terlebih dahulu. Tentang apa sih ya? Coba kita lihat tentang apa kabarnya. Oke, coba kita lihat. Oke, tentang transformation. Kita coba lihat. Oke, ada I search the uprising wave of love and commitment. Oke, ini kabar yang kamu udah tunggu-tunggu gitu kan, tentang perubahan, perubahan yang terjadi ya, yang akan terjadi dalam waktu dekat gitu. Jadi perubahan yang seperti apa? Ini perubahan yang drastis nih teman-teman ya. Jadi bukan perubahan yang kayak perubahan yang cuman simple kamu berubah warna rambut gitu ya, enggak sih. Ya, tapi ini perubahan yang besar banget dalam kehidupannya kamu gitu ya. Jadi rahasia-rahasia yang selama ini ditutupin gitu kan, ini bakalan terbongkar dan kamu tuh bakalan tahu. Dan ini tuh membuat kamu jadi alright, ternyata gini, dan bener-bener itu membuat kamu tuh happy gitu, karena hal-hal yang selama ini kamu tabur ya, kesabarannya kamu gitu kan, yang bener-bener kamu tuh udah tunggu-tunggu, dan ternyata ini tuh dibongkar satu demi satu tuh bener-bener keluar gitu loh teman-teman ya. Hal-hal yang kamu tunggu-tunggu ini entah siapa yang kamu tunggu gitu kan, dan memang terbongkar gitu ya, seperti ini. Lalu kita coba lihat di I Search of the Uprising ya. I search the uprising wave of love ini adalah tentang apa sih ya? Ini adalah tentang periode karma sebenarnya ya. Tentang periode karma di mana apa yang kamu tabur selama ini ya itu akan kamu tuai ya. Ini relatif sama ya dengan kartu yang pertama tentang karmik, tentang siklus yang dari alam semesta ini. Ada kekuatan besar yang menggerakkan ya. Ada alam semesta yang ikut andil di sini, di mana perubahan yang terjadi ini adalah karena karma yang berbuah. Kamunya membuahkan hasil yang baik sekali, dan untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya ini mungkin periode karmiknya mereka, dan ini kurang bagus ya, karena rahasia-rahasia yang mereka kan terbongkar satu persatu ya, seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa dengan seperti ini nih, kamu benar-benar bisa senyum banget loh teman-teman ya, bisa banget yang namanya oke gitu kan ya. Benar-benar pernah nggak sih berada di fase kayak gitu? Oke, jadi ngelihat yang benar-benar rahasianya itu terbongkar satu persatu ya, kayak gitu. Lalu ada komitmen di sini. Komitmen ini adalah tentang orang yang selama ini kamu udah propose ya on your life gitu, untuk one and only gitu kan di hati kamu, tapi ternyata kayak begini loh gitu. Jadi kabar spesial yang kamu yang kamu akan denger ini sebenarnya kalau misalkan dilihat apakah ini positif atau negatif ya tergantung dari cara kamu melihatnya. Kalau misalkan dengan seperti ini kamu bisa move on dalam hidup kamu dan jauh lebih baik lagi ya, pastinya ini akan jadi sesuatu hal yang positif ya, kayak gini. Lalu yang selanjutnya kita coba lihat siapa sih akan menyampaikan kabar ini ya? Siapakah yang akan menyampaikan kabar ini? Kita akan lihat ciri-cirinya orang ini seperti apa. Ini orang yang benar-benar
Secara spiritualitas dia orang yang baik ya. Secara spiritualitas dia suka lah ya dengan hal-hal yang berbau-bau pengembangan diri ya, kayak gitu. Orangnya spiritualis banget teman-teman ya. Punya intuisi yang bagus ya. Jadi mungkin ini udah disampaikan sama dia tuh udah lama, cuman kamunya tuh nggak percaya ya, kayak gitu. Ini bisa jadi orangnya feminim ya teman-temannya, feminim. Kalaupun laki-laki pun dia akan feminim, kalaupun perempuan dia akan juga feminim ya, seperti itu. Dan orang yang introvert ya, orangnya introvert banget. Orang yang punya ketertarikan dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual ya, seperti ini. Lalu yang selanjutnya, apa sih yang apakah akan kamu dengar ya dalam waktu yang dekat gitu kan? Apakah kabar ini bakalan kamu dengar dalam waktu yang dekat? Kalau kita lihat di sini ada Venus ya teman-teman ya, that means dalam waktu dekat kamu akan mendengarkan kabar ini ya. Semoga kabar ini akan jadi kabar yang baik ya, positif ya buat kamu ya. Akhirnya kamu bisa lebih baik lah dalam hidupnya kamu ya. Lalu hikmah atau pelajaran apa sih yang didapat dari berita yang akan kamu dengar ini? Hikmah atau pelajaran apa yang akan kamu dengar ya dari berita yang kamu akan dengar ini teman-teman ya. Ini adalah hikmah yang bagus banget, dimana belajar untuk lebih sabar dalam hidup ya, karena yang namanya sabar itu pasti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa banget ya. Ketika kamu berada dalam keadaan yang kemarin itu seperti nggak punya pilihan, seperti harus dihadapkan pada satu kenyataan yang harus sabar dan ternyata padahal ada kenyataan yang lain ya di balik itu dan terbongkar, pasti kamunya belajar untuk melepaskan akan jauh lebih baik ya. Kondisi-kondisi yang membuat hidup kamu selalu harus bersabar, dan akhirnya sekarang kamu punya pilihan untuk belajar melepaskan ya. Jadi belajar melepaskan kalau misalkan itu adalah hal-hal yang nggak mungkin ya, ibaratnya satu relationship atau satu hubungan atau satu hal ya yang nggak bawa kebaikan buat kamu ya, belajarlah untuk melepaskan ya, seperti ini. Lalu ada Leila di sini ya. Ini adalah tentang dalam kegelapan kita sering kali diingatkan ya, jiwa itu seringkali bertumbuh ketika kita mengalami keterpurukan, kegelapan ya, seperti itu, tangisannya kamu, kekecewaannya kamu ya. Ini akan jadi pembelajaran yang sangat luar biasa banget ya untuk kamu tuh terbuka ya, ibaratnya gerbang kesadaran dirinya kamu tuh jadi terbuka teman-teman ya, kayak gini. Ini hikmah yang luar biasa loh ya. Lalu ada Secret Phoenix Heart ya, ini juga tentang kebuntuan ya, dan percaya bahwa yang namanya buntu itu pasti ada jalan. Ada masalah itu pasti sepaket datangnya dengan solusinya teman-teman. Jadi you don't have to worry, cukup yakin, percaya sama seperti apa yang kamu lakukan selama ini, yakin dan percaya, maka keajaiban-keajaiban itu akan terjadi. Bahkan even ya di cerita ini, di detik-detik terakhir tuh kamu kayak diselamatkan banget gitu ya. Seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita atau story kamu yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke story yang kedua ya teman-teman ya. Story yang kedua buat kamu tentang apa sih ya? Ini tentang apa sih? Coba kita lihat. Ini tentang apa? Ini tentang apakah gerangan ya? Ini tentang hal-hal yang sudah dinantikan, tentang kreativitas ya, tentang kreativitasnya kamu, tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri kamu ya, kebosanan, kejenuhan ya. Coba kita lihat ada kira-kira ada apa sih ya, tentang apa yang kamu harapkan ya, yang udah dari kemarin-kemarin kamu harapin gitu kan, dan sekarang ini jadi kenyataan gitu, kabar yang kamu tunggu-tunggu ya, dan ya ini akhirnya ada gitu loh kabarnya teman-teman ya. Hal-hal yang kamu kemarin itu lakukan dan memburuk, dan sekarang ini jadi membaik sih ya. Jadi seperti itu ceritanya. Kemarin-kemarin ada cerita-cerita bahwa kamu melakukan sesuatu hal dan hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan sekarang ini ya terjadi membaik, perlahan-lahan itu membaik ya, kayak gini nih teman-teman ya. Ada Star Mother Arcade ya, ini tentang perasaan-perasaan insecure ya dalam kehidupan kamu yang berkaitan dengan rahasia-rahasia gitu, tapi akhirnya ya udah gitu ya,
akhirnya kamu ketahui gitu loh, kamu ketahui dan akhirnya kamu ngerti, oke, ini kunci yang harus dilakukan gitu kan untuk bisa menyelesaikan problem-problem ini gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Tapi ini tidak mengarah ke arah relationship ya teman-teman ya. Kalau tadi sih mengarah ke yang pertama ya, lebih mengarah ke relationship, tapi yang kedua ini enggak ya. Jadi lebih ke kayak rahasia-rahasia dalam hidup gitu kan, tetapi tentang kehidupan kamu yang merasa tersesat ya, ibaratnya mau memilih apa gitu, tentang kehilangan harapannya kamu kemarin gitu kan, tapi sekarang ini seperti bangkit lagi, seperti ada jalan yang ditunjukkan sama alam semesta ini untuk oke, pilih loh yang ini kayak gitu ya, seperti itu. Jadi tentang ketersesatannya kamu, tentang bingung mau ngapain dalam hidup ya, kehilangan harapannya kamu gitu, tapi ini seperti ditunjukkan sama alam semesta ini, udah jalan ini aja deh gitu ya, seperti itu ya. Lalu siapa sih yang akan menyampaikan kabar ini atau yang terlibat ya di cerita kamu yang kedua ini ya teman-teman ya? Siapa? Ciri-cirinya ini orang yang misterius banget, punya namanya rahasia banyak dalam hidupnya dia ya, nggak gampang terbuka. Ini orang yang introvert banget ya pada akhirnya. Ya ini yang terlibat ya teman-teman, yang terlibat dan yang menyampaikan ya, yang memberikan jalan ya, bisa jadi seperti itu ya. Ini orang yang mengalami jatuh bangun banget dalam hidupnya dia nggak gampang ya, rahasia banyak banget yang dia simpan dalam hidupnya dia, orang yang punya gairah yang besar dalam hidup ya, seperti ini. Dan ya orang yang benar-benar mengalami perubahan yang keras dalam hidupnya dia ya, drastis banget lah ya hidupnya dia, nggak gampang istilahnya, seperti itu. Lalu apakah berita ini ya, apakah yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini adalah hal-hal yang positif atau yang seperti apa ya teman-teman ya, coba kita lihat. Apakah akan kamu dengar dalam waktu dekat ini, atau apakah akan kamu temukan dalam waktu dekat ini? Ya dekat nih teman-teman ya, gak lama ya. Mungkin sekarang ini teman-teman yang dengar lagi benar-benar stuck banget ya dalam hidup dan bingung mau ngapain ya, ini sebentar lagi akan terbuka teman-teman ya, akan terbuka. Seseorang yang akan datang dalam kehidupan kamu yang misterius, yang tiba-tiba hadir gitu aja gitu kan ya, dan memberikan jalan yang kayak ketutup banget kemarin gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, hikmah atau pelajaran apa sih yang akan kalian dapatkan ya dari berita yang akan kamu dengar ini ya teman-teman ya? Hikmah atau pelajaran apa yang akan kamu dengar ya, dari apa yang akan kamu dapat. Oke, ada expression dimana mesti belajar apa sih, lebih terbuka lagi, lebih jujur lagi, lebih apa adanya lagi. Mungkin selama ini kamu kurang terbuka jadi orang gitu kan ya, jadi ya belajar, karena kita tuh nggak tahu loh teman-teman ya, rezeki itu hadir dari mana aja, bahkan di dalam orang-orang yang kita nggak sangka gitu kan, mereka kadang-kadang dikirim alam semesta untuk memberikan kita bantuan gitu kan, hal-hal seperti itu ya. Belajar lebih apa adanya, belajar untuk lebih menikmati hidup lagi, nggak perlu sibuk juga yang namanya memikirkan hal-hal di luar diri, sedangkan kamu mungkin secara emosi dan perasaan kayak capek sendiri gitu, karena semua mau kamu lakukan sendiri ya di sini. Lalu juga jujur ya, jadi kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak, jangan semuanya dipendam-pendam sendiri. Kalau enggak kan kamu jadi capek sendiri ya akhirnya. Right? Lalu ada dissolving light ya, dissolving light ini kalau misalnya dilihat adalah tentang how to believe ya, bagaimana cara percaya gitu kan, bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidupnya kamu ini nantinya akan mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi yakin percaya teman-teman ya, yakin percaya dan tetap berusaha yang terbaik. Dan ada dance of the divine feminine ya teman-teman ya, dance of divine feminine ini adalah tentang ada yang membuat energi kamu itu drain, pasti ya, setiap orang pernah mengalami hal ini gitu. Tapi teman-teman ya, masalah emosi, masalah hati dan perasaan serta energi ini yang tahu itu kita sendiri. Jadi yang bisa mengolah atau bisa mengelola ini ya, ini adalah diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang ya pemahamannya adalah ini worth it gak sih buat dipikirin gitu kan ya. Pikirkan atau prioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu, oke ya. Ini yang kedua teman-teman ya, tentang kabar tentang hal-hal yang mungkin akan kamu temukan berupa jalan keluar ya dalam hidupnya kamu. Oke ya. Selanjutnya untuk cerita yang ketiga ya, story yang ketiga.
Story yang ketiga kita akan lihat tentang apa sih ya, tentang apa kita akan lihat teman-teman ya. Oke. Oke. Tentang apakah serangan? Oke, ini tentang keuntungan ya, tentang keuntungan yang kamu udah tunggu ya selama ini ya teman-teman. Jadi hasil dari apa yang sudah kamu tunggu ya, mungkin hasil dari kerja keras kamu gitu kan ya, dimana kemarin itu kamu nunggu banget bisa memanfaatkan situasi sehingga kamu dapat keuntungan. Nah ini dia nih, seperti menunggu ya berita dimana jadi nggak sih dapat keuntungan gitu ya, dan ternyata jadi gitu ya, dan ternyata ada gitu loh, kamu dapat keuntungan ya. Mungkin ya sedikit atau banyak itu kan relatif ya teman-teman ya, tapi ini sesuatu hal yang patut kamu syukuri gitu kan ya, sedikit atau banyak at least sudah berusaha ya. Lalu juga tentang hal-hal yang kemarin kamu lakukan yang benar-benar kamu capek banget ya, kamu lelah, kerjanya udah luar biasa banget gitu, bahkan kamu sampai memaksakan diri ya, memaksakan badannya kamu, dan ini ya akhirnya kamu denger gitu ya, akhirnya ada keuntungan hasil dari kerja kerasnya kamu ya, kayak gitu. Dan tentang keberhasilan ya, tentang keberhasilannya kamu, tentang keluar dari manipulasi atau propaganda yang selama ini terjadi di lingkungannya kamu ya, bisa keluar dari sana dan tetap mendapatkan keuntungan. Nah keren kan ya teman-teman ya, ini oke sih yang ketiga ini oke ya. Lalu siapa yang akan menyampaikan kabar ini, siapa sih yang bakalan nyampein kabar ini ya teman-teman ya, siapa sih yang bakalan nyampein ya kabar ini? Coba kita lihat ya orangnya atau ciri-ciri. Keluarga ya, bisa jadi keluarga ini teman-teman ya, orangnya feminim ya, bisa jadi sosok ibu juga bisa teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Lalu juga sosok feminim ya, yang jelas sosok feminim, perasa ya, orangnya lembut banget, terus pelindung yang baik, aktif orangnya, berani, petualang. Dan kalau dilihat di sini tinggi badannya sih, orangnya tinggi ya teman-teman, dan dia cukup suka traveling seperti ini ciri-cirinya. Sekarang kita bakalan lihat yang akan kamu dengar ini, bakalan didengerin deket-deket ini atau masih lama. Sebentar lagi kamu bakalan dengar ya, ada Mercury di sini ya. Sebentar lagi bakalan kamu dengarkan kabar baik ini, asik ya. Lalu hikmah atau pelajaran apa sih yang kamu dapat ya dari berita yang akan kamu dengar ini? Hikmah ya. Hikmah dan pelajaran apa yang bakalan kamu ambil dari cerita-cerita yang akan kamu dengerin ya, atau kabar ya. Ini bisa jadi yang pertama ada power ya. Hikmahnya adalah jangan hanya berpikir mengenai keuntungan aja. Ketika kamu fokus sama keuntungan, justru keuntungan itu malah nggak datang gitu ya, seperti itu. Tapi ketika kamu belajar pasrah, belajar yang namanya lepas ya, justru keuntungan itu bakalan datang sendiri gitu loh ya. Sesuatu hal yang pokoknya kamu udah tahu, kamu udah bekerja keras ya di sana, ya udah pasti akan datang juga gitu loh. Jadi perlu sabar, perlu ya namanya mengendalikan emosi kamu dengan baik ya, seperti itu teman-teman. Oke. Lalu juga ada beyond the threshold of fear. Ini adalah tentang ketakutan ya. Ketakutan tentang apa sih gitu kan ya, tentang diri kamu sendiri sebenarnya, yang ada di pikiran kamu sendiri. Melawan ketakutan akan lebih berat daripada kita belajar untuk menerima ketakutan ya. Akan sangat melelahkan ketika kita berusaha untuk melawan against ya ketakutan, dengan kita bilang bahwa enggak deh aku tuh berani, padahal kamu takut banget gitu. Enggak deh aku tuh kuat gitu, padahal kamu lagi rapuh gitu. Nggak perlu dilawan teman-teman ya, cukup diterima dengan baik. Oke, aku tahu aku capek, oke aku tahu aku rapuh, dan nggak apa-apa, dan itu namanya juga manusia. Aku tahu aku lelah ya, seperti itu. Nggak perlu berpura-pura berani gitu kan, nggak perlu teman-teman ya. Jadi berusaha untuk menerima kenyataan, ketakutan gitu kan ya, dan justru dengan kita berusaha untuk menerima ya, keberanian itu kadang-kala muncul di sana ya, seperti itu. Lalu ada the lion and the deer. Tentang apa sih ya? Tentang nggak ada yang perlu ditakutkan ya untuk membuat kesalahan dalam hidup. Namanya juga manusia ya, ada yang namanya takut salah gitu. Cuman ya seketika kita takut salah terus ya, kita bakalan salah terus ya dalam hidup ya, seperti itu. Jadi
nggak perlu merasa benar dalam hidup terus-terusan gitu ya. Cukup jalani hidup kita dengan apa adanya saja. Nggak perlu yang namanya terlalu sibuk dengan perspektif kita sendiri ya. Sibuk sama pikiran kita sendiri nggak akan membawa kita kemana-mana ya, seperti itu. Alright teman-teman, ini adalah readingan Oracle Card Indonesia Soul Story ya di video kali ini, dan kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading general reading dengan tema yang berbeda pastinya teman-teman. Dan untuk apapun kabar spesial yang diberikan alam semesta untuk kita ya beberapa saat lagi ataupun mungkin masih dalam jangka waktu yang kita nggak pernah tahu ya, percaya satu hal, bahwa semuanya yang terjadi di dunia ini adalah yang terbaik buat kita ya. Yang kita lihat, yang kita dengar ya, semuanya pun juga akan mengarah ke arah yang baik kalau kita bisa melihat segala sesuatunya dari perspektif yang baik. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.